Listening skill. Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan manusia atau orang lain. Teori kecerdasan, suatu bentuk kemampuan dalam membaca perasaan, dorongan, dan keinginan orang lain, baik yang terucap atau yang tak terucap, dan bertindak atas dasar pengetahuan itu. Keahlian interpersonal skill. Keahlian ini memiliki dua unsur penting, peduli atau perhatian kepada orang lain, yang kemudian diikuti oleh dorongan untuk melakukan sesuatu pada orang lain. Communication. Impersonal communication. Ketika masing-masing kita saling memahami, namun sebetulnya tidak ada keterlibatan emosi secara pribadi. Interpersonal communication. Komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing punya keterlibatan emosi personal, komitmen dalam menjalani hubungan itu. Key interpersonal skill bisa dilihat oleh Stephen P. Robbins pada tahun 1989. Listening atau mendengarkan. Penelitian oleh Crocker pada tahun 1989 menemukan fakta bahwa dari 300 organisasi yang diteliti, sebagian besar menempatkan listening di urutan teratas sebagai syarat manajer yang berhasil. Hearing versus listening. Hearing mendengar suara, listening menangkap makna dari suara yang kita dengar. Active versus passive listening. Mendengarkan secara pasif, menempatkan diri kita seperti mesin perekam, recorder. Semua kata dimasukkan ke dalam memori yang penting dan tidak, sehingga kita tidak dapat membedakannya. Kita ingat apa yang dikatakannya, tetapi tidak mengerti apa maknanya. Mendengarkan secara aktif menuntut kita agar mampu menempatkan diri sebagai pihak yang menyampaikan pesan empati. Kita harus berkonsentrasi dan mau memahami sepenuhnya isi yang dikemukakan pembicara. 4 tuntutan active listening. Empati, entitas, menerima, dan kemauan memperoleh informasi lengkap. Active listening. Listen with hear. Bisa dilihat sendiri. Pendengar yang efektif. Pertama, membuat kontak mata. Kedua, anggukan kepala dan ekspresikan wajah penuh perhatian. Ketiga, hindari tindakan atau gerakan pengalih perhatian. Keempat, mengajukan pertanyaan. Kelima, mengutip. Keenam, menghindari penginterupsi pembicaraan. Dan ketujuh, jangan bicara berlebihan. Berikut penjelasannya. Kontak mata. Bagaimana perasaan Anda ketika melihat orang yang Anda ajak bicara tidak memandang Anda, melainkan memandang ke tempat lain? Seperti juga kebanyakan orang lain, Anda akan menafsirkan bahwa orang tersebut mungkin tidak tertarik akan apa yang Anda bicarakan. Anda mendengarkan dengan telinga Anda, namun orang lain menilai apakah Anda mendengar atau tidak dengan melihat mata Anda. Anggukan kepala dan ekspresikan wajah penuh perhatian. Pendengar yang efektif menaruh minat atas apa yang sedang diucapkan orang lain dengan memberikan tanda nonverbal. Menganggukkan kepala, mengerutkan wajah, tertawa ketika pembicaraan mencoba melontarkan humor, menggeser posisi duduk ke arah pembicara, dan lain sebagainya. Cegah tindakan atau gerakan yang berkesan negatif. Ketika Anda sedang mendengarkan pembicaraan orang lain, jangan terlampau sering melihat atau melirik ke arah jam, memainkan pensil, membuka-buka laman buku, atau mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan isi pembicaraan. Tindakan-tindakan tersebut mengesankan bahwa Anda bosan atau tidak tertarik pada apa yang sedang diutarakan pembicara. Ajukan pertanyaan. Pendengar yang kritis menganalisis apa yang didengarnya dan
lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Perilaku ini memberikan keyakinan pada pembicara bahwa Anda memang benar-benar mendengarkan. Uraikan apa yang didengar dengan kata-kata sendiri. Pertama, sebagai tanda bahwa Anda memperhatikan baik-baik isi pembicaraan. Kedua, sebagai tanda bahwa Anda ingin. Jangan sampai salah menafsirkan kata-kata pembicara. Hindarkan menginterupsi atau memotong pembicaraan. Beri kesempatan kepada pembicara untuk menyelesaikan isi pembicaraannya. Setelah itu, baru Anda boleh mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Biasakan untuk bersabar mendengarkan pembicaraan orang lain. Jangan terlalu banyak bicara. Memang, sebagian besar kita lebih suka mengemukakan gagasan kita ketimbang harus mendengarkan gagasan orang lain. Namun, ketika kita sedang dalam posisi sebagai pendengar yang baik, tahanlah untuk tidak bicara. Beberapa pendekatan untuk melatih kemampuan listening. Pahami lebih dahulu bahwa di dunia ini tidak ada bahan atau materi yang kurang menarik. Yang ada adalah orang yang kurang tertarik. Jangan curiga lebih dulu. Belajarlah untuk menjadi objektif. Dengarkan ide pokoknya, tolaklah distraksi atau sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Sekian dan terima kasih.